Iya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa malam ini di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa karena Tuhan yang menjaga kita, menopang kita senantiasa. Ya, kita ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, sebab kebaikannya, kasih setianya bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami mau bersyukur karena Tuhan terus menguatkan kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan masih berikan buat kami. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Karena itu malam ini Tuhan kami membawa ucapan syukur, pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Layakkan setiap kami Bapa, biarlah pujian kami, mesbah yang kami bangun berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami, kuduskan dan layakkan kami Bapa. Ini pujian penyembahan kami, katakan saudara. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, amin. Katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Katakan kami mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang hidup kami, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia, ajar kami bersyukur dalam segala perkara. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau setia. Haleluya. Kami bawa korban ucapan syukur yang memuliakan Allah lewat ucapan mulut kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia di dalam hidup kami, kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, amin. Karena Engkau Bapa yang setia di dalam hidup kami. Satu hal yang sangat kami syukuri di hidup ini adalah kami boleh mengenal Tuhan. Engkau hadir di dalam hidup kami, mengubahkan kami.
Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan, menjamah seluruh hidup kami. Itu adalah hal yang paling kami syukuri dalam hidup ini. Engkau datang menyelamatkan kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih sebab Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Yes Lord. Kau buktikan Engkau setia, Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tanda kami berserah kepada Tuhan. Amin. Selamanya. Oh, Engkau setia. Kau hadir di hidup kami Tuhan. Katakan saudara, Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Tuhan. Ku aman di dalam hadirat. Kau buktikan, Engkau setia. Kami angkat tangan kami kepadamu. Kan ku angkat tinggi tangan. Tanda kami berserah padamu Tuhan. Amin. Yes. Kepadamu selamanya. Engkau setia. Oh, your presence Lord Jesus. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me Lord Jesus. Kami tahu hadirat-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Never leaves me, and you never Lord forsake me. Oh, your presence never leave me Lord Jesus, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir Tuhan. Katakan lebih lagi. Setiap langkahku. Kami aman dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Yes Lord. Hadirat. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kami berserah. Yes Lord Jesus. Untuk selama-lamanya Engkau setia Tuhan. Terima kasih. Oh, kesetiaan-Mu tak pernah berkesudahan. Mari syukuri saudara, karena Tuhan hadir dalam hidup kita.
Dia melakukan yang terbaik bagi kita, saudara. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Mari hormati hadirat Tuhan. Mari hormati Tuhan. Lebih lagi katakan, Kau hadiri setiap langkah. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Yes Lord, untuk selamanya kami tahu Engkau setia. Yes Lord, Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan. Tanda kami berserah kepada Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus. Kepadamu selamanya, Engkau setia. Kami tahu kesetiaan Tuhan. Ajar kami untuk terus percaya. Ajar kami terus untuk melihat bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kesetiaan-Mu sanggup mengubah malam menjadi siang, mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah beban menjadi berkat di hidup kami Tuhan. Mari dengan keyakinan iman kita mau berkata di hadapan Tuhan hari ini, saudara. Bilang dengan imanmu, katakan, kami yakin dan percaya Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami yakin Tuhan, yakin dan percaya. Yes Lord, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi saudara katakan, kami yakin dan percaya Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Tuhan yang sanggup mengubah beban menjadi berkat di hidup kami. Amin. Beban menjadi berkat. Lebih lagi saudara katakan, kami yakin dan percaya. Ku yakin dan percaya. Mari saudara, engkau yang punya persoalan beban yang berat, katakan di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup mengubah malam menjadi siang Tuhan. Karena itu kami tidak ragu, kami percaya Tuhan juga sanggup mengubah beban menjadi berkat. Yes Lord, beban menjadi. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, katakan, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau Tuhan yang sanggup mengubah. Amin. Beban menjadi berkat. Oh
Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup, bahkan Engkau sanggup mengubah kutuk menjadi berkat di hidup kami. Engkau yang melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami terus percaya, ajar kami terus yakin bahwa Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya, Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Lebih lagi saudara, katakan kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup, Engkau yang sanggup menaklukkan segala masalah, persoalan, perkara di hidup kami Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya, Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Dia Tuhan yang sanggup dan turut bekerja di dalam segala perkara di hidup kita. Dia yang sanggup menaklukkan segala masalah ketika kita mau berserah dan sungguh-sungguh taat kepada jalan-jalannya. Kami datang Tuhan malam ini menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Karena itu Bapa, terus tuntun kami Bapa di dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna, bahwa kami masuk di dalam rencana Tuhan. Karena kami tahu itulah yang terbaik, sekalipun berat yang harus kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kami tahu Tuhan tidak pernah salah atas rancangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami lewat kebenaran firman-Mu malam ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami membuka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, masih dari Kota Salatiga. Ya, saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ibu, saya mengucap syukur Bu, karena Ibulah yang telah membawa saya mengenal Tuhan dengan caranya Tuhan. Puji Tuhan. Lewat semua khotbah-khotbah Ibu dan lewat YouTube Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Dulu saya seorang yang mati rohani. Meski saya aktif di gereja, tapi Tuhan ubahkan saya. Sekarang saya sudah hidup baru secara rohani. Puji Tuhan. Kesaksian saya itu Bu, mulai tahun 2019 akhir, saya sakit asam lambung yang sangat parah. Saya tidak bisa makan apapun. Jadi saya sangat lemah sekali. Saya cuma bisa berbaring di tempat tidur. Saat itu saya pikir, Tuhan pasti sudah mau panggil saya. Ketika saya buka HP, saya menemukan channel YouTube Ibu secara iseng.
Ada khotbah ibu yang ibu katakan di sana, kalau rencana Tuhan dalam hidupmu belum selesai, maka kamu tidak akan mati. Saat itu saya mengimani dan Tuhan menyembuhkan sakit saya, Bu. Dan terus saya ikuti semua khotbah-khotbah ibu itu dari awal sampai sekarang. Jujur Bu, banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup saya yang sangat luar biasa. Semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Sekarang hidup saya berbalik 180 derajat. Karakter saya yang dulu suka marah, suka membenci, saya iri hati, saya dendam, saya akar pahit, semua sekarang sudah Tuhan ubahkan. Wow. Lewat semua khotbah-khotbah ibu, sekarang saya tidak lagi pemarah, Bu. Sekarang saya jadi orang yang mengampuni. Semua orang yang pernah menyakiti saya juga sekarang tidak iri hati lagi dengan saudara atau teman yang lebih kaya dari saya. Bahkan setelah saya jatuh usaha saya karena pandemi ini, hingga saya harus kehilangan semuanya harta benda saya. Namun sekarang saya malah selalu bersyukur dan selalu bersuka cita dalam Tuhan. Hidup saya sekarang lebih tenang, Bu. Iman percaya saya semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sekarang saya bisa merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Mesti kadang keuangan saya bahkan menipis, tapi tidak ada rasa khawatir karena Tuhan sudah mencukupkan. Sebenarnya masih sangat banyak sekali, Bu, kesaksian-kesaksian hidup yang mau saya ceritakan, serta kebaikan Tuhan yang tidak pernah cukup untuk diceritakan. Karena Tuhan setiap saat selalu memimpin, menyertai dan merencanakan yang terbaik bagi hidup saya. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya ya kepada ibu yang sudah membawa saya datang kepada Tuhan yang benar dan setia kepada saya, Tuhan yang setia kepada saya. Kiranya Tuhan Yesus lebih lagi memakai ibu untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta tim Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Tuhan memberkati ibu dan dari saya Bu Ning di Salatiga. Amin. Ya, semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya mengucap syukur kalau Tuhan bisa memakai saya untuk menjadi ya hambanya yang bisa membawakan pesan-pesan Tuhan di hari-hari ini agar kita semakin hari semakin lebih lagi mencari Dia, bahkan dikuatkan di dalam Dia. Ya, luar biasa saudara kesaksian yang kita dengar dari seorang ibu yang dulu mengalami sakit asam lambung yang akut, bahkan tidak bisa makan lagi. Setiap hari dengan sangat lemah hanya bisa berbaring di tempat tidur. Bahkan ibu ini berpikir bahwa kematian sudah mendekati hidupnya. Tapi dia mendengarkan salah satu khotbah saya ketika dia sedang iseng buka-buka YouTube. Dia menemukan salah satu khotbah saya dan dalam khotbah itu saya berkata, jika rencana Tuhan dalam hidupmu belum selesai, maka kamu tidak akan mati. Dan saat itulah imannya bangkit. Dia mulai terus mencari Tuhan, mengikuti khotbah-khotbah saya, hidupnya berubah dan sekarang juga sakitnya disembuhkan Tuhan. Ya, bahkan ya di sini dikatakan banyak hal yang dia rasakan sangat luar biasa, pertolongan Tuhan, ya bahkan hidupnya sekarang berbalik 180 derajat mencari Tuhan. Bahkan dulu suka marah, iri hati, dengki, kebencian, kepahitan. Sekarang semuanya sudah Tuhan ubahkan, dia mudah mengampuni, tidak lagi iri melihat orang yang diberkati. Saudara, hidup ini akan menjadi indah ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Karena itu saya berdoa untuk setiap kita, biarlah kita semakin hari semakin mengejar perkenanan Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bu Ning dari Salatiga, kemarin kita sempat bertemu dan berfoto bersama ya. Tuhan Yesus memberkati ibu, ya Tuhan memberkati ibu, teruslah mencari Tuhan. Saudara baik, kita sudah sampai kemarin di kitab Habakuk ya. Habakuk pasal yang ketiga. Dan di sana kemarin kita sudah baca, di sana Habakuk berkata, firman Tuhan ini berkata, ya mendahului Tuhan berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya.
Ya, jadi seringkali Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dari kesaksian Ibu Ning tadi, mengalami sakit akut ya lambung, sehingga tinggal berbaring. Sudah nggak bisa apa-apa, tapi justru saat itulah dia mencari Tuhan dan dia disembuhkan, bahkan dia bertobat. Dan yang terpenting adalah kesembuhan jiwa ya. Ayat yang sekarang kita lanjut saudara ya, ayat yang ke-6 sekarang. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang, ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad Tuhan kita. Tuhan yang sudah ada berabad-abad, dia yang pertama dan yang terakhir, Alfa dan Omega. Ketika dia berjalan dengan murkanya, gunung-gunung terkejut. Ya bahkan rata saudara, dikatakan akan terjadi sesuatu yang luar biasa, gempa bumi, bahkan sesuatu yang dahsyat ketika Tuhan berjalan dengan murkanya. Ayat 7, aku melihat kemah-kemah Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar ya. Bahkan di sana dikatakan aku melihat kemah-kemah orang Kusyan ia tertekan, kain-kain tenda orang Midian menggetar. Ayat 8, terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau menggendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Ayat 9, busurmu telah kau buka setelah kau isi dengan anak panah, Sela. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Ayat 10, melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Ya, ayat ini berkata ketika Tuhan berjalan dengan murka terjadi sakit penyakit ya, mendahului langkahnya, sakit demam ya, terjadi penyakit yang datang, penyakit sampar. Lalu di sana dikatakan terhadap siapakah Tuhan marah? Ya, terhadap sungai-sungaikah Tuhan murka? Terhadap gunungkah, terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Ya, ayat ini berkata kepada siapa Tuhan murka ketika terjadi gempa, ketika terjadi sesuatu, ya kepada siapakah Tuhan murka? Ya, bukan kepada laut, bukan kepada gunung, tetapi kepada manusia. Kepada umatnya yang terus tidak mau bertobat, yang hidup dengan jalan-jalannya dan tidak mau peduli dengan suara Tuhan. Terhadap manusia, anak-anaknya yang mengaku percaya tetapi tidak mau melakukan firman. Kepada siapa Tuhan murka? Bukan kepada laut, bukan kepada gunung, tapi kepada manusia yang terus mengeraskan hatinya dan tidak mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kepada mereka lah Tuhan murka, saudara, dikatakan. Ayat yang ke-10, melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Ya, ayat 11, matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. 12, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju menyelamatkan umatmu untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Perhatikan saudara, murka Tuhan turun untuk menghancurkan bahkan membunuh sebagian orang yang fasik. Tetapi di sana dikatakan saudara, ya engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Ya, tidak ada kata lain, tidak ada cara lain hari-hari ini bagaimana kita menjadi orang yang akan diluputkan Tuhan. Mari jadilah orang yang diurapi oleh Tuhan. Diurapi oleh Tuhan artinya apa? Waktu kita berjalan dalam kekudusan, dalam kebenaran, kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan mengurapi kita. Hanya orang yang berkenan yang menerima pengurapan dari Tuhan. Pengurapan dari Tuhan itulah yang akan membawa kita dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena ayat ini berkata, engkau ya Tuhan berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Ya, Tuhan itu membela, menyelamatkan orang yang dia urapi. Bagaimana supaya saudara bisa mengalami penyertaan Tuhan? Jadilah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, saudara. Bahkan saya dikatakan, engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik
dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Artinya apa? Kediaman orang fasik tidak akan dibiarkan. Ya, kediaman orang fasik akan mengalami kelenyapan bahkan sampai pada dasar-dasarnya. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan menjadi orang yang menentang Tuhan, tapi menjadi orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, saudara ya. Di sana dikatakan saudara ayat yang ke-14. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang yang tertindas secara tersembunyi. Ayat 15, dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ayat 16, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kumasukkan sengal. Ya, kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku akan kunantikan hari kesusahan yang akan datangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ya, jadi saudara, ya Tuhan bilang akan datang penghukuman itu, nantikanlah itu. Tidak akan berlambat-lambat, Tuhan akan bangkit. Pada hari itu orang akan gemetar, ya bahkan mendengar bunyinya menggigil, ya. Ketika Tuhan murka. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ya, ini adalah sebuah pujian saudara yang diambil dari kitab Habakuk. Dikatakan ya, biarpun sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya pohon anggur tidak berbuah, bahkan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, ya, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini adalah sebuah ungkapan, ya, bahwa pada hari itu akan terjadi malapetaka. Tidak akan ada panen, tidak akan ada sesuatu yang membawa pengharapan. Bahkan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, bahkan pohon zaitun mengecewakan. Ya, bahkan saat sekalipun nanti ladang-ladang tidak lagi menghasilkan. Bahkan kambing domba terhalau dari kurungan, ya. Dan lembu sapi tidak ada lagi dalam kandang. Ini berbicara tentang sumber penghidupan. Hari-hari ini di mana kita menaruh sumber penghidupan kita, saudara, apapun yang terjadi, biar kita tetap mau berkata, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan. Sekalipun di depan kita ini rasanya ribet, sekalipun ruwet, banyak orang yang datang, bagaimana ya melihat keadaan zaman ini. Rasanya sulit untuk kita bisa bertahan hidup ke depan. Apa yang harus kami lakukan? Saya cuma bilang hari-hari ini banyak berserah kepada Tuhan, kejar perkenanan Tuhan. Ya, banyak memohon kepada Tuhan, anugerah Tuhan, karena kita tidak bisa melewati apapun tanpa Tuhan. Ya, bahkan sekalipun pohon anggur tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, bahkan hasil pohon zaitun mengecewakan. Ya, dan ladang-ladang tidak menghasilkan, tetapi aku akan beria-ria dan bersuka cita karena aku punya Tuhan yang sanggup menyelamatkan, bahkan menjamin masa depan kita, saudara. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Jangan taruh pengharapan kita pada uang, pada penghasilan kita, tapi taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah Tuhanku. Dia kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Allah akan memberikan kekuatan dan keyakinan kepada para pengikutnya dalam masa yang sulit, saudara. Percayalah itu akan terjadi. Ya, maka mereka akan berlari dengan kaki yang cekatan seperti kaki rusa, melintasi daerah yang berat dan berbahaya. Ya, kita akan diberikan kaki dari Tuhan, sebuah kaki yang akan berdiri kuat. Ya, kekuatan itu bukan datang dari diri kita tapi dari Tuhan. Ya, untuk apa saudara? Kita akan diberikan
ya kekuatan untuk bisa melaksanakan setiap kehendak Tuhan, keadilannya di tengah dunia yang jahat ini. Sementara itu kita harus tetap hidup di dalam kekuatan rohnya, dan kita yakin bahwa kita akan diberikan kemenangan yang mutlak atas setiap hidup kita ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan dan berserah pada Tuhan. Mari tetaplah percaya saudara bahwa ya seringkali seperti ini tadi katakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, bahkan kambing domba terhalau dari kurungan. Ya, jadi kegagalan panen dan matinya semua binatang-binatang di Yehuda, itulah yang akan menghancurkan mereka karena tidak ada lagi pengharapan jaminan dari penghasilan. Tetapi Habakuk telah menegaskan di sana bahwa dalam masa-masa kelaparan sekalipun, kerugian sekalipun, ya dia akan tetap bersuka cita karena Tuhan. Makanya benar Alkitab berkata, bersukacitalah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, perasaan-perasaan Habakuk ya kepada Tuhan tidak dikendalikan oleh keadaan. Ketika keadaan baik, wah dia bisa percaya atau apapun yang ada di sekitarnya. Tetapi rasa percayanya dan rasa amannya kepada Tuhan dikendalikan oleh iman kepada Allah, bahwa Allah itu sanggup menolong, bahkan memberikan kekuatan dalam segala keadaan. Ketika tidak ada apapun dalam hidup kita, ya bahkan ketika rasanya semua sudah tidak bisa lagi kita kendalikan, maka kesulitan tampak besar di depan kita, percayalah Tuhan sanggup melakukan banyak hal, bahkan yang seringkali tidak masuk di logika dan akal pikiran kita. Tapi waktu kita terus percaya, maka Tuhan sanggup melakukannya saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat luar biasa. Berkati setiap mereka yang mendengarkan Mezbah Doa malam ini. Tuhan, Engkau tahu keterbatasan kami, Engkau tahu rasa ketidakpercayaan kami, Engkau tahu batas iman kami hari ini. Hamba berdoa kuatkan mereka yang lemah, berikan pengharapan kepada setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, dalam sakit penyakit apapun. Kesembuhan-Mu terjadi Bapa, Engkau pegang kendali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari perkatakan saudara, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melawat setiap kita yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan terutama secara jiwa, agar jiwa kami sehat. Tidak ada amarah, kepahitan, tidak ada apapun. Tetapi Tuhan yang menjadi penghibur bagi kami, penyembuh bagi kami. Berkati Tuhan setiap rumah tangga demi rumah tangga yang terus setia berdoa, suami, istri, anak-anak. Bawa dalam takut akan Tuhan, mengenal Engkau secara benar. Sehingga Tuhan menjamin masa depan kami, jodoh anak-anak kami, bahkan semua yang terbaik dari Tuhan akan kami alami di hidup ini. Berkati setiap mereka Bapa yang hari-hari ini ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolong yang kehilangan pekerjaan, terlilit hutang piutang, pemulihan rumah tangga. Tuhan bantu, Tuhan Engkau yang sanggup menolong, Engkau yang sanggup melawat. Jamah Tuhan, berikan kekuatan-Mu agar setiap kami boleh kuat menghadapi setiap pergumulan ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Lawat bangsa kami. Demikian juga Tuhan, Engkau menjamah setiap mereka yang rindu punya keturunan, yang rindu dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Kami percaya Engkau memberkati bangsa ini juga dengan keselamatan yang daripada-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan Engkau berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan bagi kami. Saatnya kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, tetap semangat dan percaya bahwa Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Shalom.